Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Dan kali ini di sebelah kiri gue ada Honda CRF 150L. Dan ini tipe yang Extreme Black. Jadi kalau kalian mau pesen ready stock, ini satu unit aja di Daya Motor Jatimakmur. Jadi kalau kalian mau mampir ke sini, langsung aja cek alamat di bawah. Udah gue tulis semua di deskripsi. Ada nomor WhatsApp-nya juga yang bisa kalian hubungin untuk pengajuan kredit atau beli cash segala macam dan nanya stok yang ready apa aja. Oke, untuk CRF 150 ini tipe yang 2022 rakitan, tapi udah registrasi 2023 ya. Dan untuk spesifikasi segala macamnya langsung aja kita bahas dari depan. Oke, untuk bagian ban kita lihat di sini ada ban IRC Trails GP21F. Ini ukuran 275 dengan 21 inci. Jadi untuk jari-jarinya warna chrome dan ringnya berwarna hitam glossy. Mungkin kalau dikasih warna yang kayak Raptor atau Dove, dia lebih tahan di tanah ya. Kalau glossy tetap keren juga, nggak apa-apa sih, selera aja sih. Nah, untuk bagian jari-jarinya sendiri sih, menurut gue ini belum bisa pakai ban tubeless ya. Kita lihat di sini dia pakai ban tipe apa nih? Tube type, jadi pakai ban dalam. Dan gue nggak tahu ya kalau bocor apakah seribet itu harus bongkar ban dalamnya, karena kalau motor gini kan cocok banget untuk off-road. Bannya juga tipenya dual purpose. Suspensinya sendiri dia sudah memakai invert telescopic, atau istilah dari brand-brand lain mungkin upside down. Ini sekitar 33 mm dengan travel 240 mm ya travelnya ini. Jadi dia jarak mainnya lumayan panjang dan tebelnya juga, diameternya lumayan. Jadi untuk jalan-jalan yang nggak rata kayak trotoar di Jakarta atau Bekasi cukup banget lah pakai motor ini. Terus untuk bagian spakbor depan di sini juga bodi-bodinya lumayan lentur ya. Jadi kalau misalnya motornya dipakai track off-road yang ekstrim, dia walaupun motor terbalik dia nggak langsung patah. Jadi tetap lentur. Nah, untuk bagian lampu-lampu biasa banget ya dari motor-motor CRF, terus merek-merek lain kayak KLX dan WR, sama semua menggunakan lampu bohlam sen tempel di bagian kiri kanan dan lampu utama halogen, serta lampu senjanya di bawah tuh kecil satu. Jadi kalau kalian mau ganti LED bisa, cuman memang dari stok atau originalnya memang semua disediakan bohlam saja, karena memang motor kayak ginian nggak butuh penerangan yang oke banget, gini aja udah cukup gitu kan, tinggal kalian custom sendiri. Bagian depan mungkin kalau kalian lihat ini stangnya tuh hampir sepundak. Jadi kalau tinggi kalian kayak gua nih 170 cm pun kaki bener-bener gantung di motor ini. Cuman setahu gue yang belakang itu ada linknya, suspensinya, jadi harusnya bisa diatur. Mungkin sih hanya diatur tingkat kekerasannya doang ya, jadi nggak bisa ngatur tingginya berapa. Cuman emang sih kalau gua naik motor ini agak kesusahan untuk menyeimbangkan motornya karena saking tingginya. Oke, dari depan mungkin kayak gitu aja. Di sini ada dudukan plat nomor, visornya seperti ini standar, nggak bisa di custom kayaknya, soalnya menyatu dengan body di headlampnya. Jadi mungkin kalau kalian mau ganti-ganti visor, modifikasinya agak banyak. Dan langsung kita lihat instrumen dari speedometer dan stangnya. Nah, untuk bagian gas ini hand gripnya kita lihat di sini motifnya kayak ada pori-pori, dia lebih menyatu dengan tangan gitu ya, nggak licin. Jadi kalau misalnya hujan, basah atau berlumpur sekalipun, hand gripnya tetap enak dikendalikan. Serta di bagian kiri kanannya dengan CRF ini tidak ada bandulnya, jadi kalau kalian misalnya ngebentur kiri kanan tuh nggak bakal ngerusak setangnya, aman banget. Dan ini karetnya juga lentur. Handle-nya warna stainless, jadi bukan chrome ya, agak-agak buram gitu. Dan ini memang dibikin kayak gitu supaya nggak rontok kayak motor-motor yang berwarna hitam gitu ya. Ya standar sih. Untuk sini ada kill switch, electric starter, dan stangnya di sini bisa kalian tambahin pro taper yang ada busanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kepentok lebih empuk mentoknya. Terus di sini ada dia modelnya di atas segitiga ya, memang ini motor khusus untuk yang ekstrim, jadi stangnya dibikin tinggi dan jauh jarak mainnya, jadi nggak cepet kepentok juga. Sebelah kiri ada klakson, pass beam, high beam, low beam, dan sen kiri kanan. Oke, dan ini desain dari stangnya atau handlebarnya itu dibikin warna dia gunmetal atau semi-semi Dove, dan motifnya tuh kayak Dove kasar gitu. Jadi kalau misalnya kena lumpur, kotor atau segala macam, dia gampang dibersihkan dan nggak bikin karat. Kita langsung lihat aja di bagian speedometernya nih, yang lumayan kecil, cuman sudah digital. Kita coba nyalakan, kontak on. Nah, di sini kita bisa lihat di situ ada speedometer, odometer,
bensin, dan ini kita bisa ganti trip A dan trip B, sama udah total. Nggak ada tegangan aki atau voltase, nggak ada average juga. Average speed, average consumption nggak ada semua. Di sini ada logo CRF 150L. Udah ya, terus ada high beam, fast beam, sen, kiri kanan. Oke, indikator gear hanya netral saja. Nggak ada lagi 1, 2, 3. By the way, ini 5 speed, bukan 6 ya. Kuncinya simple sekali, tidak ada pengunci magnet atau penutupnya. Jadi benar-benar kunci stang doang. Ya aman lah ya harusnya ya. Kunci stang, udah. Di sini juga kita lihat suspensinya pakai SOA. Kalau yang dipakai CBR itu SOA SFF BP. Kalau yang di CRF ini tulisannya sih SOA aja ya. Oke, untuk bagian bodi kita lihat strippingnya di sini warna ada perpaduan merah, hitam, dan putih untuk tulisan CRF. Di sini ada CRF putih dan CRF-nya warna merah. Ini 150, 150L. Dan di sini lumayan simple, tapi di sini agresif ya warnanya. Terus dia memanjang sampai ke bawah sini, lalu ke belakang ini ada garis merah aja. Jadi untuk bodinya itu di bagian sini glossy, ada bodi kulit jeruk atau bodi kasarnya di sini ke bawah, lalu ke belakang untuk cover knalpotnya pakai yang model glossy. Di sini ada untuk penutup cover knalpot lehernya. Jadi misalnya kalian kaki begini tuh nggak gampang kena panasnya si leher knalpot. Dan modelnya di sini lumayan di expose banget ya lekukannya, dan lumayan keluar dari bodi. Jadi misalnya kalian mau lebih aman, bisa kalian tambahin undercowl di bagian sini untuk melindungi mesin dan juga membuat tampilannya lebih tertutup, lebih garang. Kalau gini kan lebih adventure banget ya, terekspos, semua kebuka. Di sini ada tempat buat nambahin undercowl. Untuk bagian kickstarter masih ada juga di sini. Lalu untuk pijakan remnya dia model besi seperti ini. Jadi kalau kalian misalnya pakai sendal jepit swallow atau nyeker pakai motor ini agak sakit ya nekennya. Ini cocok banget pakai sepatu safety yang benar-benar tebel tuh buat nginjek remnya. Terus di bagian sini pijakannya sendiri modelnya ada karetnya serta ada besinya di pinggir. Dan bisa slider juga dikit ya. Jadi misalnya nikung apa mungkin kepentok di travel atau di obstacle, dia bisa menekuk. Lalu untuk bagian set remnya sendiri dia pakai Nissin. Di bagian depan tadi gue lupa jelasin kalau ini remnya pakai kaliper Nissin. Ya kita coba lihat ke depan. Ini pakai Nissin dengan 2 piston dan diameter rem depan itu kalau nggak salah ya 240 mm dengan model waving. Yang belakang itu 220 mm kalau nggak salah, koreksi di bawah. Untuk di sini ada kabel remnya, selang remnya lumayan panjang dari atas langsung ke bawah dan terekspos banget. Jadi gampang juga dibersihin. Nah ini ada covernya juga buat suspensinya biar si sulingannya nggak gampang kena pasir atau lumpur saat di track. Jadi lumayan tercover dan terlindungi dan nggak bikin sulingannya baret. Ukuran dari suspensinya sendiri ini diameternya sebesar 37 mm dengan stroke itu 225 kurang lebih milimeter. Jadi lumayan panjang travel suspensinya. Sekarang langsung aja kita membahas bagian mesin dari CRF 150L ini. Ini by the way, gue ingetin lagi kalau ini seri yang Extreme Black dan kalian bisa pesen di Daya Motor Jadi Makmur. Alamatnya ada di bawah dan Instagramnya juga gue taruh di deskripsi. Jadi kalau kalian mau kontak atau menanyakan ready stock yang ada di sini dan juga syarat kreditnya, kalian bisa hubungin kontak yang tertera di bawah. Oke, untuk bagian mesin sendiri, CRF 150L ini punya mesin 150 cc ya, 148, 159, sekian. Dengan tenaga itu sekitar 12,4 horsepower, torsinya juga 12,43 Nm. Nah, ini 5 percepatan ya, jadi kalau kalian misalnya lihat GTR, Sonic yang 6 percepatan, jadi bikin 5 percepatan dengan torsi 12,4 Nm. Nah, untuk karakter tenaga sendiri, gua jujur belum pernah nyobain langsung di off-road atau nanjak. Cuma waktu itu pernah juga motor CRF yang versi lama tuh lumayan, torsi di bawahnya tuh lumayan. Cuman memang kalau dibandingin sama CBR atau Sonic, jauh napasnya lebih panjang CBR atau Sonic. Karena dia memang mementingkan torsi di bawah buat nanjak-nanjak lebih oke. Untuk pendinginan sendiri dia belum dilengkapi dengan pendingin radiator. Jadi benar-benar air cool melalui pendinginan udara saja. Untuk konsumsi bahan bakar, nah banyak teman-teman yang bilang kayaknya ada 42 km per liter sampai 57 km per liter. Karena torsinya besar di bawah dan napasnya juga nggak terlalu panjang,
Jadi raungan mesin itu sering di high RPM dan menyebabkan bahan bakar yang nggak terlalu irit-irit amat lah. Jadi sama CBR atau Sonic bisa dibilang lebih iritan CBR atau Sonic. Gitu. Untuk mesin segitu aja, olinya 1 liter. Dan warna di sini dia pakai gunmetal, warna hitam. Ya, semoga masih jelas juga, ini udah agak mendung dan gerimis juga. Untuk bagian belakang kita langsung lihat saja. Di bagian sini untuk rear hugger lagi. Bagian belakangnya dia lumayan panjang bodinya sampai ke belakang. Jadi kalau kalian misalnya boncengan ini masih bisa, walaupun pijakan kakinya nih di sini lumayan tinggi. Dan untuk misalnya kalau bawa tas ransel gitu bisa kalian senderin di bagian bodinya ini. Terus untuk bagian sen kiri kanan model gantung juga sama mirip yang kayak punya depan, dan ini modelnya sama mirip kayak modelnya Verza atau Mega Pro. Terus bagian rem belakangnya sekarang dikasih motif kayak garis-garis gitu supaya bohlamnya lebih tersamarkan dan kelihatan lebih agresif. Tetap pakai bohlam dan penerangan plat nomor di sini tetap pakai bohlam juga. Bisa kalian ganti T10. Kalau ini juga bisa lah kalian ganti LED-LED-an. Dan untuk bagian plat nomor ada di sini. Ini spakbor bisa dilepas, lock and play. Ada lepasannya tuh di bawah. Ini ada kelikannya lah, baut gitu lah. Oke, jadi kalau kalian misalnya pengen undertail yang tanpa spakbor pun bisa, gampang banget. Atau diganti yang custom juga bisa. Untuk ban belakang sendiri dia pakai IRC, mereknya itu GP22R dengan ring 18 dan ukurannya 410. Dan ini bener-bener tebel banget sih. Ulirnya di sini dual purpose, jadi cocok banget untuk mencengkeram di tanah. Dan untuk suspensi sendiri dia berwarna merah dengan axle link suspension, dia bisa diatur kalau nggak salah ya. Terus untuk rantainya sendiri dia di sini tidak ada stabilizer rantainya, jadi misalnya amit-amit putus gitu kan, dia langsung takutnya nyangkut gitu. Nggak kayak Sonic atau CBR yang punya stabilizer di rantainya. Lalu di sini ada cover untuk rantainya sendiri, modelnya lumayan sporty. Ada sirkulasinya di sini dan nggak terlalu panjang sampai depan. Sementara di sini ada penutup untuk melindungi suspensi dari becekan atau lumpur. Sementara di bawah kosong dan ini ada cantulan untuk helm. Pokoknya gampang aja, tinggal diginiin doang. Nah, ntar kalian cantolin helmnya, tutup lagi, tinggal ditekan aja. Nah, mungkin kalau diaplikasiin untuk belanja sayur ke warung ini juga bisa, tinggal cantol aja di sini. Cuman kalau trek kalian misalnya di daerah Kalimantan gitu kan, beli sayur, pulang-pulang sayurnya udah kena becek atau lumpur. Nah, untuk joknya sendiri ini bahannya lumayan oke ya, cuman memang busanya nggak terlalu empuk banget, tadi udah gue cobain naik juga. Dan ada tulisan Hondanya di bagian kiri kanannya. Serta ini untuk yang varian Extreme Black, dia busa atau kulit joknya berwarna semi-semi orange gini, jadi lumayan mencolok gitu. Oke, kita coba nyalakan lampu belakangnya. Ya, kira-kira kayak gitu. Dan sekian dari bagian belakang. Oke, thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kira-kira menurut kalian gimana Honda CRF 150L Extreme Black ini? Dan misalkan kalian mau pemesanan, langsung aja ke Daya Motor Jati Makmur. Alamatnya udah gua taruh di deskripsi semua. Bisa kalian tanya juga ke Instagramnya untuk syarat-syarat kredit apa aja. Dan yang ready stock juga kalian bisa tanya dulu apa aja yang ready di Daya Motor ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan bagi video berikutnya. Nah, buat harganya langsung, kalian bisa langsung cek di bawah ya, karena gue nggak hafal banget. Jadi kalian bisa cek sesuai dengan varian yang ada.